Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku kebetulan mendengar percakapanmu. Kamu ingin menyelamatkan 3 raja lainnya dari 5 raja Gunung Chang, tapi kamu juga khawatir untuk melepaskan Raja Jahat Langit Hitam. Aku punya cara untuk membantumu menyelamatkan saudara-saudaramu dan berurusan dengan Raja Jahat Langit Hitam pada saat yang sama, kata Kimozi. Benarkah itu? Tubuh iblis bertulang putih itu bergetar. Ekspresi Bronze Lion Fin Demon juga berubah. Dia memandang Kimozi dengan ekspresi yang sedikit berbeda. Tentu saja, setelah Black Heaven Evil Lord dilepaskan, aku tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana aku berani menyombongkan diri tentang masalah ini? Kimozi tersenyum. Iblis singa perunggu tidak berbicara dan hanya melihat ke arah iblis bertulang putih, jelas menunggunya untuk membuat keputusan. Metode apa yang harus kamu banggakan tentang berurusan dengan Black Heaven Evil Lord? Silakan uraikan. Wajah iblis bertulang putih itu tanpa ekspresi, tapi matanya tajam. Kimozi tersenyum tipis, dan bibirnya bergerak sedikit saat dia mengatakan sesuatu. Ekspresi iblis bertulang putih dan iblis singa perunggu sedikit berubah, lalu mata mereka menunjukkan keterkejutan. Jadi begitu. Dalam hal itu, memang ada kemungkinan besar berurusan dengan Black Heaven Evil Lord. Iblis bertulang putih itu perlahan mengangguk dan berbicara setelah lama terdiam. Iblis singa perunggu juga mengangguk sambil berpikir. Jangan khawatir, masalah ini menyangkut hidupku, jadi tentu saja aku tidak akan berbohong. Kimozi tersenyum. Baiklah, karena rekan Daois Kimozi benar-benar punya cara untuk menghadapi Raja Jahat Langit Hitam, tidak ada salahnya kita bergabung. Namun, rekan Daois Kimozi juga harusnya punya permintaan. Tolong nyatakan dengan jelas. Iblis bertulang putih itu dengan tegas berkata, "Haha, karena Anda adalah orang yang berterus terang, maka aku tidak akan bertele-tele. Setelah menyelamatkan saudara-saudaramu yang lain, aku ingin kamu membantuku mengamankan lampu waktu ilahi itu, lalu bantu aku membunuh Han Li." Kimozi terkekeh, tetapi tidak ada sedikit pun senyuman di matanya. Sebaliknya, yang ada hanyalah pembunuhan yang sangat dingin, niat di matanya. Bunuh Han Li. Tidak masalah. Saya sudah berselisih dengannya, tapi setelah membunuhnya, hartanya akan menjadi milik kita. Mata iblis singa perunggu itu berbinar dan dia segera berkata, "Saya bisa memberi Anda senjata dan material abadi di tubuh Han Li, tapi saya ingin panduan teknik kultivasi darinya. Segala sesuatu yang bertuliskan kata-kata akan menjadi milik saya," kata Kimozi sambil melambaikan tangannya. "Tentu, aku hanya ingin artefak abadi padanya, kamu bisa mendapatkan yang lainnya." Iblis singa perunggu hanya peduli pada labu zamrud Han Li dan seperangkat pedang terbang yang dilengkapi petir. Dia tidak peduli tentang hal lain. Taois tulang putih, bagaimana menurutmu? Kimozi memandang iblis-iblis tulang putih. Baiklah, saya akan setuju atas nama saudara-saudara lainnya. Namun, metode Han Li berbeda dari orang biasa. Kami berlima paling banyak akan membantunya dari samping. Anda harus melawannya secara pribadi. Mata iblis bertulang putih berkilat saat dia berbicara. Tidak masalah. Kimozi mengangguk tanpa ragu, yang sedikit mengejutkan iblis bertulang putih. Namun, karena kedua belah pihak telah mencapai konsensus, iblis bertulang putih tidak bertanya lebih jauh. Setelah masalah utama diselesaikan, kedua belah pihak membahas detailnya dan dengan cepat mencapai kesepakatan. Kemudian, mereka segera berangkat. Tidak lama setelah ketiganya menghilang, cahaya hijau menyala di dekat dinding gunung lain dan 3 sosok lagi muncul. Mereka adalah Kulin, Likima, dan pria parubaya berjubah hijau. Saya tidak menyangka penguasa penjara abadi dari pengadilan surgawi juga datang ke sini. Situasinya menjadi lebih rumit, gumam pria parubaya berjubah hijau. Meskipun Kimozi ini adalah penguasa penjara abadi,
dari apa yang baru saja mereka katakan, dia tidak datang ke sini untuk memperkuat segelnya, tetapi untuk merebut lampu waktu ajaib. Penampilannya mungkin bermanfaat bagi kita. Mata Kulin tiba-tiba berubah menjadi keemasan dan menembakkan dua sinar keemasan saat dia berbicara. Belum tentu. Meskipun kemunculan Kimozi telah sangat meningkatkan kemungkinan terbukanya segel, kultivasi orang ini sangat dalam. Dia telah mencapai alam dewa surgawi agung, dan dia juga mengembangkan hukum waktu. Belum lagi Husan dan yang lainnya, bahkan kami bertiga bukanlah tandingannya. Jika dia mencoba merebut kartu asal kita, Husan dan yang lainnya mungkin bukan tandingannya. Selain itu, kartu asal kita telah dikaitkan dengan lampu waktu ajaib oleh Tai Sui. Selama kita mendekati lampu waktu ajaib, kartu asal kita akan langsung diserang oleh api Tai Sui. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengandalkan Husan, Han Li, dan yang lainnya untuk merebut kartu asal kami. Jika gagal dan kartu asal jatuh ke tangan Kimozi, saya khawatir kami tidak akan pernah bisa kembali lagi. Kita akan berada di bawah kendalinya selama sisa hidup kita. Kulin dan Li Qima tidak berpikir terlalu dalam. Setelah mendengarkan analisis pria parubaya berjubah hijau, mereka menyadari keseriusan masalah dan ekspresi mereka berubah. Kalau begitu, Saudara Liu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memanfaatkan Kimozi belum mencapai Aula Tai Sui untuk menghentikannya dan mengulur waktu untuk Han Li dan yang lainnya? Kulin bertanya dengan cemas. Pria parubaya berjubah hijau menghela nafas dan berkata, jika Kimozi tidak bergabung dengan Raja Tulang Putih dan Raja Singa Perunggu, kita bertiga mungkin memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Sekarang, sudah terlambat. Ekspresi Kulin dan Li Qima menjadi gelap ketika mereka mendengar ini. Apakah benar-benar tidak mungkin? Li Qima berkata, ada jalan, tapi kita harus menanggung beberapa risiko. Pria parubaya berjubah hijau itu terdiam sejenak. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan boneka yang tingginya sekitar 1 kaki. Boneka itu tampak seperti seorang wanita. Dia memiliki penampilan yang halus dan mengenakan gaun panjang yang lembut. Matanya berbinar-binar, dan tubuhnya sesekali berputar seolah ingin lepas dari tangan pria parubaya berjubah hijau itu. Seolah-olah dia adalah makhluk hidup. Tidak hanya itu, tubuh boneka gadis bagian kiri berwarna putih bersih, dan bagian kanan berwarna hitam pekat. Wajah boneka itu sama, setengah hitam dan setengah putih. Separuh putih wajahnya tampak sederhana dan anggun, dan matanya lembut seperti wanita muda dari keluarga bangsawan. Namun, separuh wajah yang hitam itu suram dan dingin. Matanya menampakkan cahaya yang kejam dan penuh kebencian, yang membuat orang bergidik ketakutan. Ekspresi Li Qima sedikit berubah ketika dia melihat boneka wanita itu, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Sepertinya dia pernah melihat benda ini sebelumnya. Ini adalah, Kulin terkejut melihat benda ini untuk pertama kalinya. Ini adalah, pria parubaya berjubah hijau memandangi boneka itu dengan ekspresi rumit dan berkata, ini adalah boneka yang saya sempurnakan dengan bahan khusus. Ini disebut, hati ganda baik dan jahat. Hanya ada satu cara untuk mengambil kembali kartu hidup kita. Bagaimana kita melakukannya? Kulin kaget dan langsung bertanya. Pria parubaya berjubah hijau melambaikan tangannya dan membuka penghalang abu-abu putih, yang menyelimuti mereka bertiga. Setelah beberapa saat, penghalang abu-abu putih itu berkedip dan menghilang. Ketiga sosok itu muncul dan terbang ke depan. Han Li dan yang lainnya terbang jauh-jauh. Karena indera ilahi tidak dapat menyelidiki terlalu jauh, mereka tidak berani terbang terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kelompok itu bergerak maju selama lebih dari 2 jam, mereka berhenti dan melihat ke depan dengan mata cerah. Mereka melihat ada kotak batu giok putih di area gunung yang relatif datar di depan mereka. Luasnya puluhan hektar, tanahnya ditutupi dengan potongan panjang batu giok putih.
Gumpalan kabut putih merembes keluar dari batu giok putih ini, membentuk lautan awan dangkal di alun-alun. Terlihat sangat indah, seolah-olah berada di awan. Ada pohon-pohon tinggi ditanam di sekitar alun-alun batu giok putih. Mereka tidak tahu jenis spesiesnya, tetapi apakah itu daun atau batangnya, semuanya berwarna putih dan mengeluarkan fluoresensi putih. Itu tampak sangat luar biasa. Kelompok itu menjelajahi alun-alun sebentar. Setelah memastikan bahwa tidak ada batasan atau jebakan, mereka semua mendarat di alun-alun. Namun, mereka tidak melihat pemandangan indah atau pepohonan putih di sekitarnya. Sebaliknya, mereka berkumpul di depan alun-alun. Ada 3 tangga di alun-alun batu giok putih, memanjang ke berbagai arah. Di sebelah setiap tangga ada tablet giok putih. Pada tablet tersebut terdapat nama, Istana Elemen Api, Istana Bumi Langit, dan Makam Dewa Kayu. Setelah mengalami kejadian sebelumnya, semua orang langsung mengerti tempat apa itu saat melihat nama ketiga loh batu tersebut. Mata Husan, Jiaosan, dan yang lainnya berbinar. Mereka melihat ke arah salah satu tangga dengan ekspresi bersemangat. Pada saat ini, 3 sinar cahaya terbang dan mendarat di 3 jalur. Itu adalah Wenzong, Lei Yus, dan Suqian. Mereka memblokir jalan. 2 mata formasi telah rusak. Setelah 3 lainnya rusak, Dewa Iblis Langit Hitam pasti akan keluar. Jika itu terjadi, kita semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Hanya itu yang ingin saya katakan. Semuanya, tolong hati-hati. Lei Yus mengangkat tangannya dan berkata dengan serius. Namun sebelum dia selesai berbicara, Husan dan Jiaosan terbang ke langit dan terbang menuju istana bumi surgawi. Mereka sepertinya tidak mendengar kata-kata Lei Yus. Rekan Taois, tolong tunggu. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena menyinggung Anda. Lei Yus berteriak dan melambaikan tangannya. Lusinan pedang terbang emas terbang keluar dari lengan bajunya dan diblokir di depan Husan dan Jiaosan. Murid Han Li menyusut saat melihat ini. Ada 60 hingga 70 pedang terbang. Masing-masing memancarkan fluktuasi kuat dari hukum logam. Secara mengesankan, mereka semua adalah artefak dewa kelas 8. Beberapa pedang terbang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menunjukkan bahwa itu adalah artefak dewa kelas 7. Lusinan fluktuasi ki pedang yang kuat berkumpul bersama. Kekosongan di depan mereka bergetar hebat dan berdengung seperti drum. Husan dan Jiaosan mengabaikan pedang terbang itu dan tidak berhenti. Lei Yus menjadi semakin marah saat melihat mereka berdua tidak mempedulikannya. Dia membentuk tanda pedang dan menunjuk. 60 hingga 70 pedang terbang bersinar terang. Mereka berputar dan menyatu bersama untuk membentuk formasi pedang emas. Itu adalah formasi pedang penusuk surga yang telah dia gunakan sebelumnya. Tapi sebelum formasi pedang benar-benar terbentuk, cahaya merah gelap yang menyilaukan muncul dari tubuh Jiaosan dan menelan formasi pedang emas. Cahaya pada formasi pedang emas tiba-tiba berhenti. Kemudian, hal itu mulai menghilang. Formasi pedang yang akan segera terbentuk juga menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tiba-tiba, cahaya darah Husan menyala dan pisau darah rubah surgawi muncul di tangannya. Dia kemudian menebaskannya ke udara. Cahaya pedang berwarna merah darah yang menyilaukan tiba-tiba meletus. Itu memenuhi ruang antara langit dan bumi. Tampaknya segala sesuatu di dunia ini telah kehilangan warnanya. Hanya warna merah darah yang mencolok dan lengket yang tersisa. Pohon-pohon putih di dekat alun-alun dengan cepat layu di bawah cahaya merah darah yang dipancarkan oleh pedang transformasi darah rubah langit. Tanah langsung hangus hitam tanpa tanda-tanda kehidupan. Ki spiritual di dalam batu giok putih di alun-alun juga tersedot kering dalam sekejap. Dengan serangkaian suara, peng-peng, mereka meledak dan berubah menjadi serpihan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap mata, seluruh kekuatan hidup dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar White Jade Plaza tersedot hingga kering. Kemudian,
ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Formasi pedang Piercing Heaven runtuh. Puluhan pedang terbang tersebar ke segala arah. Lebih dari selusin pedang terbang langsung terbelah menjadi dua. Tubuh Lei Yus bergetar hebat. Dia terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Wajahnya sangat merah. Pada saat ini, cahaya merah darah yang memenuhi langit bersinar dan menghilang tanpa jejak. Sosok Husan dan Jiao San telah melewati Lei Yus dan terbang ke depan. Sudut mata Lei Yus bergerak-gerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan hendak melakukan sesuatu. Rekan Lei, kamu tidak bisa menghentikan kami. Situasi di depan tidak jelas. Kami tidak ingin bertengkar denganmu, jadi tolong jangan memaksa kami. Suara Husan terdengar dari jauh. Gerakan Lei Yus menegang dan dia berdiri di sana dengan linglung. Sosok Husan dan Jiao San bersinar seperti kilat dan langsung menghilang di depan jalan kecil. Pada saat ini, Lan Yuanzi dan Lan Yan juga berubah menjadi dua garis cahaya biru dan melesat menuju makam kayu ilahi. Berhenti! Su Suiqian, yang berdiri di jalan, berteriak. Dia meraih udara dengan tangannya yang seputih bunga bakung. Tiba-tiba, cahaya biru menyala dengan liar. Bola air biru yang tak terhitung jumlahnya dengan diameter 3 meter muncul dari udara tipis. Setiap bola air digulung dengan petir biru mirip ular piton. Mengikuti teriakan Su Suiqian, bola air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Lan Yuanzi dan Jiao San dengan suara gemuruh yang menggelegar. Lan Yan tidak panik. Dia melambaikan tangannya yang seputih bunga bakung dan kantong biru kecil itu muncul lagi. Dia membuka kantongnya dan menembakkan ribuan lampu biru. Bola air yang terbang ke arahnya segera berhenti. Kemudian, itu berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menghilang ke dalam kantong biru kecil seperti sungai yang kembali ke laut. Bola air yang awalnya kuat menghilang tanpa jejak. Rasanya seperti mimpi. Apa? Wajah Su Suiqian dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah Lan Yan pucat. Meskipun dia hanya mengaktifkan sedikit kantong biru, dia telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan spiritual surgawinya. Lan Yuanzi meraih Lan Yan, dan keduanya bergabung menjadi satu. Kecepatan mereka meningkat tajam, dan mereka melewati Su Miaqian, menghilang di depan. Melihat pemandangan ini, mata Han Li berbinar. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menuju istana Huo Yuan. Wen Zong memperhatikan tindakan Han Li. Melihat situasi ini, dia buru-buru bergerak untuk menghentikannya. Dia membentuk segel tangan dan menunjukkan. Lebih dari selusin lampu pedang yang panjangnya lebih dari 1000 kaki ditembakkan dari tubuhnya dan menebas ke arah Han Li. Namun, cahaya keemasan yang diubah oleh Han Li tiba-tiba menjadi cerah, dan kecepatannya meningkat beberapa kali. Dia melewati Wen Zong dengan kecepatan luar biasa dan menghilang di depannya dalam sekejap. Wen Zong mengerutkan kening saat melihat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, terdengar suara "Ci", dan cahaya keemasan lainnya terbang. Itu adalah Xiong San. Wen Zong tiba-tiba pulih dan hendak membaca mantra untuk menghentikannya. Meskipun cahaya pedang emas yang telah diubah menjadi Xiong San tidak secepat Han Li, itu masih secepat kilat. Selain itu, pikiran Wen Zong terguncang, jadi dia terlambat selangkah. Cahaya keemasan melintas dan melesat melewati sisi lain Wen Zong, menghilang dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, hanya Lei Yus, Wen Zong, dan Su Miaqian yang tersisa di alun-alun. Sekelompok idiot picik ini, mereka hanya peduli pada keuntungan yang ada di depan, dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Begitu Dewa Iblis Langit Hitam membuka segelnya, mereka akan menyesalinya. Wen Zong mengutuk dengan putus asa. Mereka bukan berasal dari wilayah surgawi asal emas, jadi mereka tidak tahu betapa menakutkannya Dewa Iblis Hitam. Selain itu, senjata abadi yang tersegel di mata formasi sangatlah kuat. Pantas saja mereka ingin mendapatkannya dengan cara apapun.
Bisa bertahan sampai di sini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidaklah sederhana. Sepertinya kita tidak bisa menghentikan mereka lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Miaqian tidak terlalu marah, dan memandang Lei Yus. Sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada cara lain. Kita bertiga juga harus maju secara terpisah dan mencoba membujuk mereka untuk menyerahkan harta di mata formasi. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kita harus memperbaiki mata formasi, kata Lei Yus tanpa tergesa-gesa sambil mengambil pedang terbang emas itu. Sekarang semuanya sudah seperti ini, tidak ada jalan lain. Namun, saya tidak berpikir bahwa rekan Lei akan bisa tetap tenang dalam situasi mendesak seperti ini. Su Miaqian mengangguk dan mengganti topik. Seperti kata pepatah, manusia melamar, Tuhan yang menentukan. Situasinya sudah sangat buruk, jika kita kehilangan ketenangan, bukankah itu mengerikan? Lei Yus menggelengkan kepalanya. Saat ini, kamu masih ingin bercanda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Beritahu kami. Su Miaqian terkekeh dan bertanya lagi. Wen Zong juga memandang Lei Yus. Tunggu sebentar. Lei Yus berkata sambil membalik tangannya dan mengeluarkan 2 set alat formasi. Yang satu berwarna merah menyala dan yang lainnya berwarna kaki. Ada juga 2 slip giok dan dia memberikannya masing-masing kepada Wen Zong dan Su Miaqian. Meskipun mata formasi rumit dan indah, tidak mudah untuk memperbaikinya. Namun, metode pengaturan formasi dicatat secara detail di slip giok. Anda hanya perlu mengikuti metode yang tercatat di slip giok dan Anda pasti bisa memperbaikinya. Jika memang tidak berhasil, kirim saja pesan ke saya. Lei Yus mengeluarkan disformasi komunikasi dan memberikannya kepada Su Miaqian. Jelas, dia dan Wen Zong punya cara lain untuk saling menghubungi. Wen Zong dan Su Miaqian memeriksa slip giok dengan indera ilahinya dan dengan cepat mengangguk. Kalau begitu aku pergi dulu. Wen Zong melirik mereka berdua dan setelah menangkupkan tinjunya, dia berubah menjadi cahaya pelarian emas dan terbang menuju istana elemen api. Kalau begitu aku akan pergi dulu juga. Su Miaqian berbalik dan hendak pergi. Peri Su, Lan bersaudara sangat kuat. Sekarang mereka telah mendapatkan kantong biru kecil, mereka seperti harimau yang memiliki sayap. Jangan berkonflik dengannya. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, cukup biarkan mereka mengambil harta itu. Keselamatanmu sendiri adalah yang paling penting. Lei Yus tiba-tiba menghentikan Su Miaqian dan memperingatkannya. Terima kasih telah mengingatkan saya, Taois Lei. Saya mengerti. Su Miaqian terdiam beberapa saat dan menjawab. Kemudian, dia terbang menuju makam Dewa Kayu. Lei Yus menyaksikan sosok Su Miaqian benar-benar menghilang dari pandangannya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan terbang menuju istana bumi kering. Tidak lama setelah mereka bertiga pergi, 3 lampu pelarian terbang dari belakang dan mendarat di alun-alun. Mereka adalah Kimozi, iblis bertulang putih, dan iblis singa tembaga. Orang-orang itu telah tiba di sini, dan sepertinya telah terjadi pertempuran. Sekarang, mereka seharusnya dibagi menjadi 3 kelompok dan menuju ke 3 inti formasi. Mata iblis bertulang putih memancarkan 2 pancaran cahaya putih saat ia melihat sekeliling dan berkata, tampaknya tidak ada yang bisa lepas dari mata Daois Whitebone. Kimozi tersenyum. Ini hanya tipuan kecil. Sekarang orang-orang itu telah terbagi menjadi 3 kelompok, akan mudah untuk membunuh salah satu dari mereka. Haruskah kita bertindak? Iblis bertulang putih tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Kebanyakan dari orang-orang itu mengincar harta karun itu. Mereka bisa membantu kami mendobrak batasan mata formasi dan melepaskan ketiga saudaramu. Kita tunggu dan lihat saja. Kimozi menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar. Iblis bertulang putih sedikit mengangguk. Karena mereka telah terpecah menjadi 3 kelompok, kita juga harus bertindak secara terpisah. Ada harta karun di ketiga mata formasi ini.
Kita tidak boleh membiarkan orang-orang itu mendapatkannya, kata Kimozi. Iblis bertulang putih dan iblis singa tembaga mengingat kembali kekuatan pedang kuno kehancuran dan tas biru kecil. Mereka segera mengangguk dan terbang menuju Dry Earth Palace dan Woodga Tomb. Kimozi melihat ke belakang mereka berdua, dan jejak seringai melintas melewati sudut mulutnya. Setelah itu, sosoknya melintas dan dia langsung menghilang. Han Li terbang menuruni tangga. Setelah terbang beberapa saat, dia menemukan bahwa Lei Yus dan yang lainnya tidak mengejarnya. Meskipun dia tidak takut pada Lei Yus dan yang lainnya, seperti yang dikatakan Husan, situasi di depan tidak jelas. Selain itu, Lei Yus dan yang lainnya tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Jika tidak perlu, dia tidak ingin bertengkar dengan mereka. Han Li mengangkat matanya dan melihat ke depan. Matanya berkilat penuh semangat dan dia meningkatkan kecepatannya. Meskipun dia tidak ingin bertarung dengan Lei Yus dan yang lainnya, dia tidak ingin melepaskan harta di depannya. Adapun Dewa Iblis Surga Hitam yang disebutkan Lei Yus, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Dengan indera ilahinya saat ini, selama dia tidak menghadapi leluhur Dao, dia akan mampu melindungi dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia sudah mendapatkan banyak hal dengan memasuki menara ini. Jika ada perubahan, dia bisa pergi begitu saja. Bahkan jika dia tidak bisa menemukan cara untuk pergi, dia bisa saja lari ke dasar menara. Meskipun dia memiliki pemikiran tentang lampu ajaib waktu yang digunakan untuk menekan menara ini, dia tidak harus mendapatkannya. Bagaimanapun, keselamatan adalah yang utama. Tangga itu sangat panjang. Setelah terbang selama 1/4 jam, masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Di udara terdekat, kabut putih mulai muncul, terbawa angin. Kabut putih ini tidak biasa. Itu berisi jejak kekuatan spiritual. Meski tidak berbahaya, namun sangat mengganggu penglihatan seseorang. Han Li mengerutkan kening dan melambat. Pada saat yang sama, dia melepaskan indera ilahinya untuk menyelidiki pergerakan di dekatnya. Setelah bergerak maju beberapa saat, matanya berbinar. Cahaya keemasan di tubuhnya menebal dan dia terbang ke depan. Pemandangan di depannya melebar. Sebuah persegi muncul di dinding gunung, dan kabut di sekitarnya menghilang. Han Li melihat sekeliling dan melihat bahwa seluruh alun-alun ditutupi dengan batuan vulkanik hitam. Itu tertutup rapat dengan lubang-lubang yang sangat kecil. Gumpalan asap terus mengepul darinya. Di belakang alun-alun, ada aula merah menyala dengan atap ganda. Itu memiliki pintu berwarna merah terang dan pilar merah. Atapnya dilapisi ubin kaca berwarna merah. Tampaknya tertutup lapisan udara panas, menyebabkan kekosongan menjadi sedikit kabur. Meski dipisahkan oleh persegi yang lebarnya ratusan kaki, Han Li masih bisa merasakan gelombang panas yang menyengat. Itu seperti riak air, melonjak gelombang demi gelombang, terus menyebar ke segala arah. Kali ini, dia tidak terburu-buru memasuki alun-alun. Sebaliknya, dia menyipitkan matanya. Cahaya ungu bersinar di matanya saat dia mengamati alun-alun dengan mata iblis neraka ke-9. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Dia tidak merasakan kemiripan sedikit pun dengan aula biru sebelumnya. Dia merasa sedikit lega dan turun menuju kotak hitam.